Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, ketika nanti saya bertanya kabarnya, ya kamu ikuti, ya kamu lafalkan. Ketika saya tanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah baik, Allahu akbar. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Allahu akbar, ya begitu. Dan karena semuanya di sini adalah muslim, ya. Jadi ketika kita melakukan kata-kata Allah, senantiasa kita ingat kepada pencipta, ya, yang menciptakan kita di muka bumi. Jadi kemanapun kita berjalan, kita ingat sang Khalik, supaya langkah kita itu mendapat mendapat petunjuk. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Seperti biasa, kita memulai pembelajaran kita ini dengan doa. Setelah itu nanti kita membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak minta kepada ketua kelas, ya, Pak Is, ya, silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Bapak guru hormat, gerak. Gerak. Dan doa mulai. Nah, kemarin membaca Al-Quran, saya lihat dari jadwalnya itu yang laki-laki, ya. Di bawahnya itu ada namanya si Desriana, ya. Mana Desriana? Nah, silakan baca Al-Qurannya. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم.
saya lihat meja semuanya sudah terisi dan kursi itu menandakan semuanya hadir di sini ya. Bagaimana semangat? Semangat. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan dengan semangat ini ya untuk kedepannya kita tahu ya apa yang kita peroleh hari ini mudah-mudahan berbuahkan hasil yang baik di masa yang akan datang. Untuk memulai pembelajaran kita ini ya, Bapak akan menampilkan sebuah video motivasi dulu dari Meridiana ini ya. Dia adalah seorang motivator ya. Kalau Bapak bukan seorang motivator ya, tapi guru itu bisa mengarahkan, bisa menjadi fasilitator. Kita serahkan kepada ahlinya. Ini untuk memulai semangat pagi kita hari ini, kita tonton dulu video dari Meridiana. Ada polanya loh. Coba kita lihat. Kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda. Namun, tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal, jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Udah butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Nggak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit. Karena segala informasi bukannya terserap, malah terpental sama mereka. Hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun, pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun, tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih, bisa dicari-cari terus kesalahannya, bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif, mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Hal ketujuh, orang sukses kalau salah, ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal, boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja, pasti nggak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang
lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya, salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya, semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, bagus. Pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu, jangan berkecil hati dulu. Nggak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Nggak ada kata terlambat, asalkan kamu punya niat. Oke? Oke. Nah, itu yang disampaikan oleh Mbak Liliana. Semoga kita di tahun ini terutama ya, semoga sukses ke depannya ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kalau ingin menonton video-video motivasi, kamu setting saja nanti di YouTube ya, Mbak Liliana. Nanti banyak motivasi hasil belajar pada hidup yang belum selama ini kita temui, sehingga itu menjadi penyemangat bagi kita. Untuk hari ini ya, Bapak akan menayangkan kembali sebuah gambar ya, untuk memulai pelajaran kita. Bapak akan tayangkan sebuah gambar ya. Kamu perhatikan gambar ini ya. Nah, jadi ada berapa gambar di sini? Ada dua gambar. Ya. Coba masing-masing kamu identifikasi dulu. Kira-kira gambar apa ini? Saya minta untuk gambar yang pertama. Ya. Saya minta gambar yang pertama kepada Ananda Isra. Ya. Gambar pertentangan. Gambar pertentangan. Kemudian Reski Ramadhani. Sebuah bentrok, Kak. Sebuah bentrok. Kemudian saya minta lagi Natasha. Gambar pertama, gambar apa ini? Perdebatan. Gambar perdebatan. Oke, Faiz. Gambar apa gambar yang kedua? Konflik. Gambar konflik. Ya. Nah, kira-kira hanya sebatas itu gambarnya, gambar perdebatan, gambar pertentangan, gambar konflik, hanya sebatas itu. Coba siapa yang bisa menambahkan? Isra. Gambar pertama itu gambar perdebatan antara kedua belah pihak, kedua anak yang mengakibatkan kedua orang tuanya terlibat dan saling membela anaknya masing-masing. Oke, saya kunci dulu. Di sana ada perdebatan orang tua yang mengakibatkan. Berarti perdebatan itu ada akibat. Ya, saya kunci ada akibat di sana. Baik, gambar yang kedua. Coba siapa ya yang jarang-jarang berbicara ini? Sophia. Tentang tentang pertentangan antara dua negara, Pak. Pertentangan antara dua negara. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Dari gambar ini kamu lihat ada benderanya di sana, ada asapnya di sana, ada mobilnya di sana. Nah, siapa yang bisa mengidentifikasi atau menganalisis dari gambar tersebut? Ayo, siapa? Bapak tunjuk saja Saiful. Nah, karena tadi baru 2 orang laki-laki. Gambar kedua, Pak. Iya. Peperangan, Pak. Peperangan. Baik, peperangan. Bisa ditambahkan lagi. Kalau kita lihat, ya
Yang lain pun tahu itu gambar peperangan. Yang pertama gambar perdebatan. Tapi kira-kira bisa tak ditambah lagi satu kalimat lagi dari gambar tersebut? Bertentangan antara dua kelompok yang berbeda pendapat. Bertentangan antara dua kelompok yang berbeda pendapat. Ya. Si ini mana ini? Coba dijelaskan dulu. Gambar kedua Kak. Iya, gambar kedua. Pertentangan antara dua negara yang menyebabkan kerusakan. Oke. Pertentangan antara dua negara yang menyebabkan kerusakan. Mana di sana kerusakannya? Ya, mobil, kemudian di sana ada bom berbentuk, di sana ada asapnya. Nah, kalau ini, jadi saya kunci juga ini. Jadi peperangan itu menyebabkan yang namanya kerusakan. Nah, kalau ini tadi perdebatan ini saya kunci tadi mengakibatkan apa? Apa tadi yang Bapak katakan? Akibatnya di sana. Akibatnya ikut kedua pihak orang tuanya. Nah, saya ingin memperjelas kembali dari gambar ini. Kita berlanjut ke video. Ya, kamu lihat videonya. Presiden Joko Widodo memerintahkan PSSI untuk menghentikan kompetisi sepak bola Liga 1 hingga waktu yang tidak ditentukan imbas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Jokowi meminta kompetisi dihentikan sampai evaluasi dan perbaikan dilakukan. Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Sementara itu, laga big match antara Persib melawan Persija yang akan digelar Minggu sore juga ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Kita tahu bahwa permasalahan yang terjadi di Malang ini merupakan luka yang cukup mendalam di mana menimbulkan banyak korban. Ini mungkin akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ke depan. Meski lanjutan kompetisi Liga 1 ditunda, ratusan bobotoh tetap antre menukarkan e-tiket dengan gelang tiket berkode yang menjadi akses masuk stadion untuk menyaksikan laga big match Persib kontra Persija di markas Kodim 0618 PS di Kota Bandung hari Minggu. Bobotoh berharap agar laga big match tetap digelar meski pertandingan harus ditunda. Kalau menurut saya, mungkin sih tensi mungkin pasti selalu tinggi. Cuma dari bobotohnya sendiri mengingat kejadian semalam mungkin lebih bisa menahan diri. Sebenarnya juga apa-apa karena kita juga pergi ke stadion yang awalnya kita senang jadi kayak sedih gitu ya. Dengarnya sampai sekarang pun masih merinding melihat video yang beredar di sosial media. Kasihan ada kalau ditunda pun nggak apa-apa, kalau jadi pun juga kita nggak antusias waktu pertama gitu. Direktur Persib Bandung, Dedi Cahyono memastikan bahwa meski dilakukan penundaan, tiket pertandingan Persib melawan Persija yang telah terlanjur terjual masih berlaku dan dapat digunakan oleh para supporter untuk menyaksikan pertandingan tunda. Tim Liputan CNN Indonesia. Baik. Ya. Tadi ada yang pertama gambar 1,
yaitu seperti yang kamu sampaikan, itu perdebatan, pertentangan, konflik antar anak, ya, sehingga menyebabkan orang tuanya juga ikut di sana. Yang kedua, gambar yang kedua yang kamu sampaikan tadi adalah berbicara menyangkut perang antar negara mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan yang namanya bisa saja jatuhnya korban jiwa karena ada bom tadi misalnya. Nah, nampak kepulan asapnya. Nah, gambar yang video yang kedua yang Bapak tayangkan yaitu berbicara tentang tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan korban jiwa, bahkan ratusan yang luka-luka. Ya, itu disebabkan saja karena kurangnya manajemen mungkin ya, atau manajemen dalam hal kepanitiaan dalam ya mengenai masalah pertandingan sepak bola. Nah, itu sebenarnya untuk menstimulus kamu ya, untuk memulai pembelajaran kita ya, karena pelajaran kita hari ini ya, kita masuk ke materi dampak atau akibat, dampak dari konflik ya. Sebelum kita kaji ke dampak konflik ya, Bapak menginginkan kamu ya untuk mereview kembali pelajaran sebelumnya ya. Apa kamu belajar di rumah atau bagaimana, Bapak kurang tahu. Jadi saya coba beberapa orang dulu secara random ya, secara acak. Yang pertama ya, saya panggil Rizky Ramadhani. Nah, Rizky Ramadhani, materi kita sebelumnya masih kan? Coba berdiri dulu. Rizky Ramadhani. Rizky Ramadhani ini akhwat ini. Nampaknya. Ya. Nampaknya, tapi saya ini Bapak tidak tahu ya. Tahu apa? Ya, itu pakai dulu panjang. Nah, coba Rizky Ramadhani. Ya, silakan. Masih ingat materi sebelumnya? Masih, Pak. Ya, coba dijelaskan dulu. Materi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah konflik destruktif, yaitu konflik yang menuju kerusakan. Yang kedua adalah konflik konstruktif, yaitu yang membangun. Konflik horizontal yaitu konflik yang setara derajat. Konflik vertikal adalah konflik yang menaik tingkatan-tingkatan. Konflik tidak terkendali, konflik terkendali, konflik kolektif dan konflik individu. Ya, bagus. Jadi pelajaran sebelumnya ya, satu yang pertama ada Rizky Ramadhani ya. Jadi dia berbicara menyebut bentuk-bentuk konflik. Ada katanya konflik destruktif, ada konflik konstruktif. Masih 2 orang lagi, tadi saya katakan 3 ya. Nah, coba si India ini. Nah, kira-kira ya, masih ingat tentang apa konflik destruktif? Konflik yang mengakibatkan pada kerusakan. Ya. Lanjut berikutnya, Lara. Coba disinggung dulu materi sebelumnya. Apa kira-kira? Materi sebelumnya itu tentang bentuk-bentuk konflik yang telah kita pelajari, yaitu satu konflik destruktif, konflik horizontal, vertikal, individu, kolektif. Yaitu konflik destruktif yaitu konflik yang mengakibatkan kerusakan yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan oleh seseorang, yang mengakibatkan dendam dan yang adanya dendam dan benci yang terukir dalam konflik tersebut. Oke, terima kasih. Ya, jadi sesuai dengan janji Bapak tadi, cukup 3 orang saja ya.
artinya kamu masih ingat pelajaran minggu sebelumnya ya tentang materinya yang berhubungan dengan ya bentuk-bentuk konflik. Nah, materi kita hari ini bukan lagi bentuk-bentuk konflik. Ya, jadi materi yang sudah berlalu ya tolong dipelajari, diulang kembali ya supaya nanti ketika ujian semester maupun ulangan harian kamu tidak menghafal kebut satu malamnya. Jadi itu harapan Bapak. Materi hari ini sesuai dengan tayangan gambar dan video tadi ya kita masuk ke pembelajaran ya tujuan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan yang namanya model pembelajaran ya PBL ya problem based learning ya jadi kamu nanti ya saya tampilkan sebuah masalah lalu kamu identifikasi nanti masalah tersebut melalui lembaran kerja peserta ini ya jadi ada nanti LKPD yang saya kasih kepada kamu kita nanti berkelompok ya kamu identifikasi dari tayangan video ya kemudian nanti ada tugas-tugas di LKPD kita akan kerjakan nanti secara berkelompok ya jadi harapannya nanti kamu identifikasi dan kamu belajar dengan yang namanya penuh disiplin, tanggung jawab, kerja keras, religius seperti yang disampaikan oleh salah satu motivator tadi, Meriana. Pilih mana? Yang sukses atau yang gagal? Sukses atau gagal. Jadi kita harus ya mengambil positif dari apa yang disampaikan oleh Meriana. Bapak suka menonton tayangan-tayangan video-video Meriana. Ya karena penuh makna dan penuh pembelajaran. Ya hari ini ya kita akan kaji tadi dampak konflik. Jadi dampak konflik itu ketika terjadi yang namanya konflik ya akan menimbulkan dampak atau akibat. Ya akan menimbulkan dampak atau akibat. Ya pasti. Ya secara umum saja lah misalnya. Ya Bapak ingin kamu apa namanya bisa menjelaskan dengan bahasa kamu. Ya sebelum kita masuk kepada materi intinya, kira-kira ketika terjadi konflik dengan teman kamu, ada nggak dampaknya? Ada nggak? Ada. Ya ketika kamu konflik dengan orang tua, ada nggak dampaknya? Ada. Ya. Yang kamu alami misalnya Natasha ketika misalnya kamu konflik dengan Zawil Huda apa yang kamu rasakan itu setelah konflik? Nggak dekat lagi sama Zawil. Apa? Nggak merasa dekat lagi sama Tidak merasa dekat lagi. Apa lagi kira-kira? Hah? Benci ya. Islam. Bagaimana kira-kira ketika kamu konflik dengan Sophia Ulfa? Apa? Ada rasa canggung. Ya, itu adalah salah satu dampak dari konflik. Nah, untuk jelasnya kita membahas tentang dampak dari konflik, ya. Kita identifikasi dampak konflik ini melalui namanya lembaran, melalui tugas yang di LKPD, ya sesuai dengan kelompoknya. Kemarin sudah Bapak tunjuk kelompoknya, ya sudah tunjuk ya secara acak, ya dimohon untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak apakan di sini kelompok ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Sesuaikan saja. Ya, silakan.
Coba berhadapan saja. Misalnya ini dua kan berhadapan. Jadi supaya apa ya? Bapak akan kasih SKPD dan materi ajarnya. Di petunjuk LKPD ya, di sana sudah tertera di sana ya. Jadi kamu identifikasi dampak terjadinya konflik. Ada beberapa gambar di sana. Yang pertama saya tunjukkan sama kamu. Mungkin sudah dengarkan dulu. Nah, Bapak akan bagi untuk kelompoknya ya, untuk materi apa atau tugas apa yang harus dikerjakan. Tugas pertama ya, ini adalah kelompok 1. Jadi ada tugas 1 kan ada di sana. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3. Kemudian selanjutnya tugas 2 ya,
tugas 2 yang bagian B-nya ya. Tugas 2 yang bagian B-nya diapakan kelompok 3 kemudian kelompok 4, kemudian berikutnya diambil berikutnya disampaikan oleh kelompok 5 dan kelompok 6 ya, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Saya ulang kembali. Di tugas 1 disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 ya. Kemudian yang berikutnya ada gambar di sana disampaikan oleh kelompok berapa? Ya, jadi yang ini adalah dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk artikel disampaikan oleh kelompok. Ya, mungkin sudah tahu ya. Silakan berdiskusi, silakan berkelompok. Ya, Bapak akan kasih waktu ya 20 menit untuk berdiskusikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, silakan. Nah, sebelum sebelum nanti Bapak pilih perwakilan 1 atau 2 orang ya, 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 5. Ya, siapa kira-kira yang bersedia? Yunita sama Sophia ya, Yunita sama Sophia. Kelompok ini siapa kira-kira nanti ke depan perwakilannya? Faiz dan si Elsa. Yang ini siapa perwakilannya ke depan nanti? Tasya dengan Edwira Gani. Bagus. Edwira Gani mau lucu. Ya. Kelompok ini siapa kira-kira? Reskia sama ini Deva ya. Kelompok ini siapa kira-kira? Ini dengan Lara. Ya. Kelompok ini siapa yang tampil nanti? Siapa? Isra sama Kurnia ya. Jadi kamu diskusikan, nanti perwakilan kelompok akan menyampaikan ya hasil diskusinya ke depan kelas. Saya kasih waktunya 20 menit ya. Ya, silakan. Yes. Apa yang mau kan? Tugas 1 kelompok 1 2. Oh loh, iya. Kamu kelompok berapa? Di suatu kelasnya juga mungkin dulu. Kamu kelompok berapa? 4.
4. Yang pertama Bapak tadi jelaskan ini apa jamnya. Terus Bapak ulang yang kedua kalinya. Pegang sama nomor itu. Gambar aja. Gambar aja. Saya ulang kembali ya supaya lebih jelasnya karena mungkin miskomunikasi di antara kita. Ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 mana? Berarti menganalisis gambar. Tugas 1 ya. Berarti kamu analisis gambarnya. Di sana tugasnya apa? Analisis dampak negatif dari konflik. Dampak negatif dari konflik. Itu 1 dan 2. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, ya masuk ya kelompok 3 dan kelompok 4. Berarti ada gambar berapa lagi yang kamu kerjakan? Berarti ada gambar yang dampak positif konflik. Nah, kelompok 5 mana kelompok 5? Berarti kamu kerjakan tugas yang kedua, yaitu mengenai yang artikel. Lalu kamu jelaskan dampak atau akibat dari konflik. Kelompok 6 begitu juga. Ya, bagian yang kedua. Bisa dipahami? Bisa? Nah. Silakan dikerjakan. Itu dulu bisa jadi lagi. Baik. Aku boleh datang. Oh, gambar pertama ini apa namanya? Ibu sama anak. Ibu ini? Iya tadi Palestina itu. Bukan bapak. Palestina. Ini apa gambar tambah? Oke, ini berarti konflik. Meningkatkan solidaritas. Berarti hubungan yang sebelumnya renggang setelah adanya konflik tertekan kembali. Coba kalau misalkan kekerasan, kerusakan sama korban jiwanya dipisah aja. Pisah aja. Nggak usah dipikir-pikirin aja. Adanya kekerasan yang mengakibatkan perpecahan. Yang mengakibatkan munculnya perpecahan. Mengakibatkan munculnya perpecahan. Ada fasilitas umumnya kan ya baru oh itu di kalau isi enggak Ada berapa tadi? Kalau enak itu dampak negatif.
kalian lihat gambar Berdasarkan gambarnya. Berdasarkan ya. ya. Berdasarkan gambar. Ini terhadap Akibat dari berdasarkan gambar yang tadi. dampak negatif Akibat dari dari peperangan Ukraina. timbul Timbulnya yang paling utama yang Ada yang kurang jelas? Ada? Ada yang kurang jelas? Kamu kelompok berapa? Kelompok 2. Bahas cerita. Dampak negatif. Jadi dapatkan pada gambarnya ini ya, dampak negatif. Ya, kalau kamu cari di berbagai sumber termasuk referensi yang kamu tahu. Kemudian kamu identifikasi dampak dari gambar ini. Itu sesuai dengan berdasarkan dia. Ya, mana kira-kira bahasa yang kamu kenakan bagaimana? Tambahkan nanti kalau ada di kelompok berapa? Nah, jadi kelompok 1 ini kelompok kita sudah tapi dari gambar tersebut kira-kira ya akan ada perbedaan ya dampak positif negatif nah dampak negatif ya tadi negatif ya rasa ya rasa apa kemudian kira-kira masih mana yang nah begitu ya jadi apa ini kemudian kamu cari selain dari ini nanti apa dari gambar tersebut ya ini kan menunjukkan gambar apa nanti ini terjadi kerusakan ini terjadi kerusakan ya, bukan hanya kerusakan bisa saja nanti terjadi kehilangan korban apa kamu cari-cari saja lah. Ya paling 2 ya. Ya. Kalau kerjakan tidak dari kalau ada ya dari artikel ini berarti menceritakan dulu seperti ini ada yang gampangnya kita nanti kalau buat kalau ada lupa itu apa yang gambarnya ada baru gambar 2. Ini gambar 2.
Oh, aku tahu. Oh, begitu itu moderator. Kau membaca online, membaca sama itu juga nah, membaca saja ya. Jawab sampai Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Ada? Sudah paham ya? Sudah ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ada yang ditanyakan? Sudah ya. Dua kok banyak amat. Depan mau jadi itu. Jadi kelompok ini sudah siap ya. Kelompok ini sudah siap. Kelompok kamu sudah siap. Kelompok ini sudah siap. Sudah? Sudah ya, sudah siap. Ini sudah siap ya. Kelompok berapa? Isra kelompok berapa? 5. Sudah siap ya? Belum. Ya, saya kasih waktunya 5 menit lagi. Nah, baik.
Ya, kita mulai dulu kelompok yang pertama yang sudah siap tadi. Ya, untuk kelompok yang pertama itu ya, di kelompok kedua dan ketiga. Ya, nah, siap ya. Kita mulai dari kelompok Natasha dulu. Kelompok berapa? Oh, temannya permisi tadi ya. Ya, kita tunggu dulu temannya. Lanjut. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 1 mana? Ya. Sudah? Sudah ya. Nah, kelompok 2 mana? Ini ya. Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil presentasinya ke depan. Tadi sudah ditunjuk siapa yang bersedia, yaitu si Kurnia ya. Kurnia dengan Isra. Silakan ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kalau dalil meja dua saja mejanya. Tidak usah pakai kursi karena waktunya. Nah, silakan dimulai diskusinya baik. Jadi untuk penampilan pertama ini kelompok 1 nanti dilanjutkan oleh kelompok 2. Ya, kita persilahkan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan dampak konflik sosial, yaitu sesuai dengan tugas KPD dampak positif atau negatif? Negatif. Dampak negatif dari konflik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat besar karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini. Saya Isra Fitria yang bertugas sebagai moderator dan tentunya Hidayah sebagai pembaca materi. Baiklah, masuklah kita ke acara kedua, yaitu pembacaan materi oleh Kurnia Hidayah. Kepada saudara, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu dampak negatif dari perang Ukraina dan Rusia. Berdasarkan gambar yang kami lihat, yaitu berkaitan dengan sebuah konflik. Konflik secara umum menimbulkan dampak negatif, yaitu berupa perpecahan, permusuhan, kekerasan, perubahan kepribadian, dan bahkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan gambar yang kami analisis, terdapat dampak negatif dari konflik tersebut, yaitu dilihat dari gambar ini, yaitu perpecahan antara Ukraina dan Rusia. Yang kedua berupa permusuhan. Akibat konflik ini antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kedua belah pihak mengalami permusuhan. Yang ketiga, kekerasan. Adanya permusuhan antara kedua belah pihak mengakibatkan saling menyerang sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Kekerasan yang dimaksud bukan sekedar kekerasan sederhana atau bukan sekedar kekerasan fisik, bahkan kekerasan yang menimbulkan suatu kerusakan fasilitas umum, bahkan tempat tinggal masyarakat yang tidak bersalah.
Yang keempat, yaitu perubahan kepribadian. Akibat keperangan ini, banyak masyarakat yang trauma akan suatu keperangan atau kekerasan yang pernah terjadi dalam dirinya. Yang kelima, jatuhnya korban jiwa. Inilah yang disayangkan dari sebuah konflik, jatuhnya korban jiwa. Sekian dari materi kami. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Anda sudah paham semuanya? Ya. Nah, apa kira-kira? Nah, ini dari kelompok ini. Ya, silakan ditanyakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Perubahan kepribadian seperti apa yang ditimbulkan dengan adanya konflik antara Ukraina dan Rusia? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Maksudnya dari perubahan kepribadian yaitu yang awalnya tidak ada konflik, mereka bahagia saja dan harmonis. Dan setelah adanya konflik, dicontohkan dalam keluarganya ada yang meninggal, ada yang berpecah-pecah, sehingga dia merasa murung atau sedih, bahkan trauma atas itu. Jadi itu. Oke, luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi saya ulang kembali, ya setelah terjadinya peperangan yang ditanyakan oleh kelompok 4 tadi, ya perubahan kepribadian apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi konflik tersebut dan peperangan tersebut. Jadi mereka menjawab, setelah terjadinya peperangan maka terjadi perubahan kepribadian seperti apa? Yaitu ada semacam trauma. Ya, tahu trauma? Contoh ketika ada seseorang misalnya mendengarkan bunyi ledakan misalnya, maka dia trauma, dia mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, ini banyak kejadian-kejadian terutama di negara-negara Arab sana yang trauma akan yang namanya perang. Ya, semoga saja di negara kita tidak ada perang ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Saya kasih poin. Berikutnya, untuk tadi saya lihat ada yang bertanya ya, dari kelompok berapa tadi? Siapa yang bertanya? Nah, ini kelompok ini. Ya, silakan. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, apa dampak konflik antara Ukraina dan Rusia itu bagi dunia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Mas Dipul. Dampak konflik Ukraina dan Rusia ini bagi dunia sangat berdampak, yaitu di bidang perekonomian terjadinya suatu krisis di dalam terjadi suatu krisis di dunia, krisis ekonomi terutama, terjadi inflasi dan krisis pangan. Ya, jadi coba yang lain bisa menambahkan jawaban dari
kelompok berapa? Nah, pertanyaan dari kelompok 5 yang ditanya adalah apa dampak perang bagi dunia. Jadi kelompok 1 tadi menjawab ada semacam krisis pangan. Itu dampaknya ditimbulkan. Memang kalau perang itu ya akan terjadi yang namanya kelaparan karena orang sudah tidak berjualan lagi mungkin di supermarket. Ya, yang orang pikirkan ketika perang bagaimana supaya hidup, bagaimana supaya tidak tertembak. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menambahkan jawaban dari kelompok ini, kelompok 1? Apa kira-kira dampak yang ditimbulkan ketika terjadi perang di dunia ini misalnya? Apa kira-kira? Nah, silakan Natasha ditambahkan. Dampak konflik Rusia dan Ukraina di dunia. Iya, apa kira-kira? Tadi yang dijelaskan Kurnia salah satunya ada krisis pangan, Pak. Iya. Nah, contoh yang saya kasih itu kayak misalkan Rusia dan Ukraina itu kan negara penghasil gandum terbesar di dunia. Jadi ketika mereka konflik, otomatis stok gandum itu nggak bisa untuk diekspor ke negara lain untuk persediaan negaranya sendiri. Nah, itu bakal berdampak bagi dunia, terutama bagi negara-negara yang menjadikan gandum itu sebagai salah satu makanan pokoknya gitu. Dan kalau untuk Indonesia sendiri, gara-gara gandum tadi tidak bisa diekspor ke Indonesia, jadi harga mie naik melambung. Oke, terima kasih ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Natasha dan kawan-kawan. Jadi dasar tadi disebutkan bahwa dampak negatif dari konflik adalah terjadinya perpecahan, permusuhan, perubahan kepribadian dan jatuhnya korban. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, Bapak simpulkan apa yang mereka sampaikan tadi, ya. Jadi mereka identifikasi dari gambar tadi, ya, dampak yang ditimbulkan dari konflik itu, ya, yang pertama bisa disebabkan karena bisa menimbulkan yang namanya perpecahan, kemudian jatuhnya korban jiwa, kemudian perubahan kepribadian, kemudian kerusakan fasilitas umum mungkin, ya, itu yang disampaikan mereka. Memang betul itu adalah dampak dari konflik, tapi yang negatif. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan diskusi terbaiknya di depan kita. Satu kali lagi kita berikutnya kita ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 siapa tadi perwakilannya? Ya, Kevira Gani dengan Natasha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baiklah teman-teman, kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan materi dampak negatif dari konflik antar dua negara, Rusia dan Ukraina, yang dibacakan oleh Natasha dari Baturah. Dampak negatif dari konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama, adanya kekerasan yang mengakibatkan munculnya perpecahan antara negara yang berkonflik. Yang kedua, konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan munculnya permusuhan yang terjadi antara dua negara tersebut sehingga terjadi retaknya hubungan. Yang ketiga, konflik dapat menyebabkan adanya kerusakan fasilitas negara yang diakibatkan penggunaan peralatan perang seperti bom. Yang
Yang keempat, dengan adanya kekerasan dapat memunculkan korban jiwa dan kerugian secara ekonomi. Selanjutnya, timbulnya krisis di berbagai bidang, terutama krisis pangan. Yang keenam, keamanan suatu negara yang semakin terancam. Yang ketujuh, banyaknya masyarakat dari kedua negara tersebut yang kehilangan tempat tinggal. Dan yang terakhir, adanya kelaparan. Baiklah, bagi teman-teman dari kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, Pak Is ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah krisis pangan dan ekonomi saja yang terjadi di Ukraina? Maksudnya ini krisis apa lagi atau gimana? Ya. Apakah cuma krisis ekonomi sama pangan aja? Ya, apakah krisis pangan dan ekonomi? Ya. Menurut kelompok kami, krisis yang diakibatkan oleh konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya krisis pangan, juga krisis ekonomi, tapi bisa krisis pendidikan. Karena kan rusaknya fasilitas-fasilitas negara tadi, salah satunya sekolah, jadi sulit untuk mendapatkan pendidikan kembali. Terus ada krisis kesehatan juga, karena kan banyak korban jiwa tadi. Terus ada krisis air juga mungkin yang diakibatkan oleh perang itu. Itu sih. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak. Ya, baik. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, saya lihat tidak terlalu jauh perbedaan apa yang mereka temukan dari gambar tersebut. Ya, misalnya ada tadi sudah disampaikan juga ada pangan, munculnya ada kelaparan, munculnya adanya kekerasan, ya, dan lain sebagainya. Jadi hampir dikategorikan sama, ya, yang berhubungan dengan dampak negatif. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita lanjut ke berikutnya, gambar yang kedua yang berhubungan dengan dampak positif. Ya, terima kasih. Nah, untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada semuanya karena telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saudari saya yaitu Del Fariza. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dilihat dari gambar 1, menunjukkan gambar seorang ibu yang memeluk anaknya. Dampak positifnya: 1. Konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan seimbang. 2. Hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dilihat dari gambar 2, menunjukkan gambar sekumpulan orang yang saling tarik-menarik. Dampak positifnya: 1. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. 2. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai. Selain dari itu, kami menyimpulkan bahwasanya dampak positif konflik yang mungkin tidak berkaitan dengan gambar tersebut adalah: yang pertama, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru.
Yang kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. Dan yang ketiga, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau belum tuntas ditelaah. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, boleh ditanyakan. Ya, silakan. Bagaimana? Kelompok lain. Oke, coba dari kelompok yang nak bertanya siapa yang belum dari kelompok berapa? Dari kelompok enak. Silakan. Ya, silakan. Dampak positif konflik. Dampak konflik. Bagaimana? Ya. Ini berhubungan dengan dampak positif. Ya. Coba ditanyakan. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Maksud dari konflik yang memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma itu seperti apa? Penyesuaian kembali norma-norma. Baik. Kami akan silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Maksud dari konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai. Maksudnya dengan adanya konflik, mungkin norma-norma yang sudah terlepas dari misalnya norma yang ada pada bidang ini itu terlepas, dan dengan adanya konflik maka norma itu kembali ke jalannya, ke jalur yang sudah disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada.
untuk penampilan yang terakhir, ya. Untuk penampilan yang terakhir, kita panggil kelompok apa ya? Kelompok 6. Ya, kelompok 6, kelompok yang terakhir, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh para speaker. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dampak negatif adanya gerakan eksodus mahasiswa di Papua, yaitu 1. Fasilitas publik merusak, 2. Aktivitas ekonomi lumpuh, 3. Jadwal penerbangan terganggu akibat adanya konflik antara mahasiswa di Papua, 4. Dipindahkannya Rutan CS dari Rutan Polda Papua, dipindahkannya ke Rutan Kaltim. 5. Banyaknya timbul kriminalisasi dan anarkisme dapat menenggelamkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. 7. Ditangkapnya pucuk-pucuk pimpinan mahasiswa Presiden Mahasiswa atau Presma. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai dampak negatif dari adanya gerakan eksodus mahasiswa di Papua. Baiklah, bagi kelompok yang ingin menanggapi, silakan. Ya, silakan ditanggapi Natasha. Coba diulang kembali diperjelas apa yang dibuat. Adapun dampak negatif dari gerakan eksodus mahasiswa di Papua yaitu 1. Fasilitas publik merusak, 2. Aktivitas ekonomi lumpuh, 3. Dipindahkannya Rutan CS dari Rutan Polda Papua dipindahkan ke Rutan Kaltim. 4. Banyaknya timbul kriminalisasi dan anarkisme dapat menenggelamkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. 5. Ditangkapnya pucuk pimpinan mahasiswa Presiden Mahasiswa atau Presma. 6. Jadwal penerbangan terganggu akibat adanya konflik eksodus mahasiswa di Papua. Kepada kelompok 6, bisa tolong dijelaskan apa itu anarkisme kan? Iya. Ya. Dan yang bisa menambahkan dari pertanyaannya seperti apa itu anarkisme itu? Apa itu anarkisme? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Di mana di sini yang dimaksud dengan anarkisme adalah filsafat politik yang memanggilkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Bisa ditambahkan apa yang anarkisme itu kira-kira? Anarki apa kira-kira? Coba. Ditambahkan dulu. Anarkisme. Nah, bisa ditambahkan. Jawabannya? Sifat sewenang-wenang. Apa lagi? Utopia. Anarkisme. Jadi ketika terjadi konflik, muncul sikap anarkisme itu. Apa kira-kira? Ingin menang. Apa lagi? Coba lihat di apa itu. Anarkisme.
Ya, anarkisme itu kalau dibahasakan bahasa kita itu istilahnya tanpa ada pengelolaan atau yang dikenal dengan hanya membaliku apapun akan dilakukan, termasuk membunuh, ya, termasuk merusak dan sebagainya secara anarkis. Itu yang anarkis. Jadi itu anarkisme itu dikategorikan itu merujuk kepada kekerasan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan ditutup diskusinya. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah menyampaikan diskusi terbaiknya di depan kelas. Ya. Mudah-mudahan dengan diskusi yang singkat ini bisa menambah wawasan bagi anak-anak dan semuanya. Di sini akan Bapak akan apa istilahnya menyampaikan apa yang kamu sampaikan tadi dan meluruskan. Nah, konflik itu ada dua macam ya. Kalau dilihat dari dampaknya, yang pertama positif dan negatif. Tidak selamanya konflik itu negatif. Selama ini kan mungkin di yang terbayang di mindset kita, ya, bahwasanya konflik itu ya negatif saja. Tetapi di balik konflik itu, ya, ada namanya positif. Ya, contoh, ya. Contoh, coba tampil dulu ke depan Pak Is. Saya berikan contoh dulu. Ini berhubungan dengan dampak konflik. Ya, ini Pak Is. Satu lagi si ini kamu. Ya, siapa namanya? Lupa saya. Elsa. Ya, jadi di antara mereka ini sekarang kan akur-akur saja. Ya, tiba-tiba karena lemparan dari TikTok mengenai yang namanya si Elsa, kemudian menyebabkannya luka misalnya, luka lecet misalnya, terjadi konflik di antara mereka. Di satu sisi terjadi yang namanya sakit mungkin di bagian ini. Di satu sisi dengan adanya konflik di antara mereka bahkan bisa menimbulkan yang namanya positif. Salah satunya mungkin Faiz tidak bisa meminjam feedback lagi kepada si Elsa. Artinya itu bisa mengurangi namanya ketergantungan yang selama ini misalnya selalu ditraktir dan sebagainya, ya, tidak bisa lagi. Ya, dari situ mungkin bisa Faiz ini untuk menabung uangnya mungkin untuk membeli tiket. Ya, dan itu dia sadar, oh ternyata feedback itu adalah pribadi, bukan umum. Jadi itu salah satu contoh dari dampak dari konflik. Dampak apa? Dampak konflik. Akan itu kembali ya. Nah, tadi kamu sudah sampaikan, Bapak tadi meresume, menyimpulkan. Setelah kamu simpulkan tadi, ya, Bapak akan analisis kembali dan akan kamu sampaikan kepada kamu apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Yang pertama, dampak positifnya, ya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama. Jadi dengan adanya konflik itu, norma-norma itu hidup kembali. Ya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama. Ya, contoh saya berikan contoh. Ya, terkadang di kampung-kampung kita ini, misalnya jam tamu itu jam berapa? Jam 9. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama itu, ya, di setiap jorok, bahwasanya jam bertamu itu terutama yang berbeda jenis, ya, itu jam 9. Lalu ada yang melanggar, ya, maka akan hidup kembali aturan itu yang selama ini mungkin orang lupa, muncul kembali.
Dan itu bisa ya dipertegas lagi dengan aturan-aturan yang baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang disampaikan oleh kelompok kelompok berapa yang positif ini tadi? Kelompok 3. Konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Sudah kita contohkan antara si Pais dengan ya si Elsa. Ya, mengurangi ketergantungan. Kadang-kadang yang kita tidak sadar kadang-kadang misalnya menonton menumpang di kendaraan, seakan-akan itu punya kita kendaraan. Ya, tapi ketika terjadi konflik, ya kita sadar itu bukan kendaraan kita lagi. Ya, dengan demikian mungkin kita ada rasa toleransi, kita mungkin beli minyak dan sebagainya. Ya, jadi itu yang poin nomor 2. Yang ketiga, konflik meningkatkan yang namanya kebersamaan, solidaritas. Kamu lihat tadi di gambar, ya, terjadi konflik antar anak. Anak yang terjadi konflik ikut orang tuanya. Benar tak itu? Ya. Konflik antara Palestina dengan Israel. Kenapa pula Indonesia mengirimkan bantuan ke Palestina? Itu menunjukkan yang namanya kebersamaan. Ya. Jadi itu yang dampak positif. Sebenarnya masih banyak tadi dampak positifnya, cuma sudah kamu ulas tadi. Ini Bapak hanya mengambil 3 poin ini saja. Kemudian kalau yang berikutnya, ya, kalau kita lihat selain dari dampak positif, ya, ada juga dampak negatif. Nah, dampak negatifnya secara umum, ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok berapa kelompok negatif? Kelompok 1 dan 2, ya. Yang pertama menimbulkan yang namanya perpecahan, jelas. Ya, konflik itu dapat menimbulkan yang namanya perpecahan. Ya, konflik dapat juga menimbulkan yang namanya permusuhan. Ya, saya rasa kalau konflik yang negatifnya kamu sudah tahu. Rusaknya harta benda, kehilangan nyawa, berubahnya kepribadian seperti yang disampaikan teman kamu tadi. Ini hanya tambahannya saja, ya. Berubahnya kepribadian yang selama ini dia happy, riang, tapi sejak menjadi konflik, kepribadiannya berubah menjadi pendiam, menjadi kepribadian yang introvert, menjadi kepribadian yang tertutup, menjadi kepribadian yang sensitif. Orang yang bicara di sana seakan-akan dia yang dibicarakan. Itulah akibat dari yang namanya konflik. Baik, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, saya menginginkan kamu, ya, Bapak akan merefleksikan diri Bapak dan tentunya juga kita bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, saya inginkan kamu tulis di kertas kecil saja, ya, tidak usah bikin namanya, ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kendala-kendalanya? Apakah menyenangkan? Apakah kurang menyenangkan dan sebagainya? Tulis, tidak usah buat namanya. Ya, silakan. Apa? Pribadi saja. Pribadi saja. Ya. Pribadi saja. Nah, yang sudah siap kumpulkan. Cukup satu kata saja. Satu kata saja. Tidak usah satu kalimat. Satu kata saja. Ya. Kumpulkan ke depan. Julianto, ya, silakan kumpulkan. Cepat. Ya, oke.
kita hari ini. Loh, jadi ini secara acak ya, ucapan namanya. Saya inginkan kalian jujur. Ya. Oke, udah ya. Oke. Baik, saya akan pilih secara acak bagaimana pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, ya, menyenangkan. Yang kedua, ada emoji nampaknya. Menyenangkan. Kemudian sangat menyenangkan. Kemudian menyenangkan. Kemudian menyenangkan semuanya. Ya, sangat menyenangkan. Kemudian ada bintang 5-nya seperti Shopee gitu, ya. Ya, menyenangkan. Satu lagi, rasanya pembelajaran hari ini masih kurang waktunya, ditambah lagi waktunya Pak. Terima kasih, ini ya happy saja ya. Terima kasih anakku semuanya yang sudah belajar dengan baik hari ini, berdiskusi panjang lebar tentang konflik. Nah, untuk menguji kemampuan kita, Bapak akan kasih tugas, penugasan secara pribadi, yaitu dalam bentuk kuis. Ya, silakan. Sudah saya kirim linknya ya. Oke. Nah, kita mulai.
Tasya. Udah ya. Nih. Kita pindah Tasya. Nah, ini pemenangnya, siapa pemenangnya? Julianto. Julianto. Tepuk tangan untuk Julianto. Jadi yang pertama Julianto, yang kedua Natasha lebih banyak mengerjakan soal. Kalau Julianto lebih banyak mengerjakan soal. Dan yang ketiga siapa? Yunita. Ya, Yunita. Ya, jadi ini adalah para top skorernya. Ya, terima kasih untuk yang pemenangnya. Kita tangan dulu. Jadi akan saya ceritakan ke buku nilai. Ya, saya rekap dulu. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah asesmen A ini. Jadi Julianto sudah sampai ke soal nomor 10. Terakhir. Ya, Natasha masih ada 2 soal lagi yang belum diisi ya. Nomor 5 dengan nomor X. Ya ini. Jadi rata-rata ya kamu banyak benarnya itu sedang dianalisis di soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini 9 orang benar, 3 yang salah. Jadi sudah mengerti ini ya bentuk dari proses sosial ya ini ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali di minggu berikutnya dengan materi yang berhubungan dengan cara penyelesaian konflik. Ya, jadi cara penyelesaian konflik. Kamu buka bukunya, referensinya. Ya, minggu depan kita belajar tentang cara penyelesaian konflik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.